Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Fitri di pembelajaran daring hari keempat. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi pecahan. Untuk penjelasannya, simak video Bu Fitri ya. Oke anak-anak, sebelum masuk ke materi pecahan, Bu Fitri ingin kalian mengingat satu hal terlebih dahulu. Apakah kalian pernah minum menggunakan sebuah gelas? Apakah kalian jika minum dengan gelas, airnya selalu penuh dalam gelas itu? Ataukah hanya sebagian? Lalu, apakah kalian pernah memakan sebuah pizza? Apakah kalian memakan pizza itu dengan utuh? Ataukah membagi-baginya terlebih dahulu? Nah anak-anak, jadi pecahan itu bisa diibaratkan dengan air di dalam gelas juga pizza dalam bentuk potongan. Yang artinya lebih besar daripada 0 tapi kurang daripada 1. Pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Artinya dari satu kesatuan dia akan dibagi menjadi beberapa bagian dengan catatan secara adil dan merata. Coba perhatikan gambar di samping ini. Pecahan berasal dari 1 yang dibagi menjadi beberapa bagian. Dalam contoh ini, Bu Fitri mengambil satu contoh saja, yaitu dari satu bagian dibagi menjadi 2, yang artinya dia adalah 2 potong dari 2 bagian, yang dibaca 2/2. Artinya dari satu keseluruhan dibagi menjadi 2 secara adil dan merata. 2/2 ini artinya masih tetap 1 karena dia masih menggunakan 2 potong dari 2 bagian itu. Lantas bagaimana jika kita hanya menggunakan 1 potong dari 2 bagian itu? Nah, pada gambar kita bisa menggunakan bantuan dari arsir atau warna untuk memberikan tanda bagian manakah pecahan yang kita inginkan. Seperti contoh pada gambar, dari satu keseluruhan kita bagi menjadi 2 secara adil dan merata. Namun, dari 2 bagian itu, kita hanya menggunakan 1 potongnya saja. Dengan itu, kita memberikan tanda arsir atau warna pada 1 potong pada bagian. Sehingga, pecahan itu dibaca 1/2, artinya 1 potong dari 2 bagian. Anak-anak, untuk penulisan pecahan memang bersusun dari atas ke bawah, yaitu ada angka yang berada di atas dipisahkan oleh garis mendatar, lalu ada angka di bawah, yang mana masing-masing dari angka dan simbol itu memiliki arti masing-masing. Angka yang berada di atas adalah pembilang, dan angka yang berada di bawah adalah penyebut, sedangkan garis mendatar dibaca per, yang memiliki arti pembagian atau untuk setiap bagian. Nah, untuk contoh-contoh pecahan bisa kita lihat bersama pada gambar. Contoh yang pertama, 2/2, artinya 2 potong dari 2 bagian. 1/2, 1 potong dari 2 bagian. 1/3, 1 potong dari 3 bagian. 2/3, 2 potong dari 3 bagian. Dan 3/3, 3 potong dari 3 bagian, dan masih banyak contoh lainnya lagi. Anak-anak, setelah kita mengetahui apa itu pecahan dan bagaimana cara penulisannya, kita juga harus bisa mengetahui bagaimana pecahan yang nilainya lebih besar dan bagaimana pecahan yang nilainya lebih kecil. Nah, untuk cara yang pertama, kita bisa menggunakan gambar dari sebuah pecahan. Melalui gambar itu, kita bisa melihat besar daerah yang diarsir pada gambar. Jika daerah yang diarsir itu lebih besar, maka nilai pecahan itu juga lebih besar. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, pada pecahan dengan nilai penyebut yang sama, selain kita memperhatikan besar daerah yang diarsir, kita juga bisa melihat dari pembilang angkanya. Jika pembilangnya lebih besar, maka nilai pecahannya juga lebih besar. Begitupun sebaliknya. Anak-anak, jika kita sudah bisa membedakan mana pecahan yang nilainya lebih besar dan mana pecahan yang nilainya lebih kecil, kita juga harus tahu bagaimana tanda pembanding yang tepat untuk membandingkan pecahan tersebut. Bisa kita lihat bersama pada gambar, untuk simbol lebih dari artinya untuk pecahan yang lebih besar. Lalu simbol kurang dari untuk pecahan yang lebih kecil. Dan simbol sama dengan untuk menyatakan
bahwa pecahan itu nilainya sama. Namun, jika kalian masih kebingungan, kalian bisa menggunakan garis bantu, yaitu dengan memberikan tambahan garis menurun atau garis vertikal pada bagian sebelah kiri dari simbol lebih dari dan kurang dari. Jika simbol itu menyerupai huruf B, maka artinya dia adalah simbol untuk lebih besar. Namun, jika dia menyerupai huruf K, maka artinya dia adalah simbol untuk menyatakan lebih kecil. Oke anak-anak, untuk menguji pemahaman kita akan masuk ke dalam sesi kuis. Nomor 1. Tanda penghubung apa yang sesuai untuk mengisi titik-titik tersebut? Sama dengan. Nomor 2. Tanda penghubung apa yang sesuai untuk mengisi titik-titik tersebut? Lebih besar. Nomor 3. Tanda penghubung apa yang sesuai untuk mengisi titik-titik tersebut? Lebih kecil. Oke, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan bukan? Oke anak-anakku semua, terima kasih atas perhatiannya. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.